Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Indo ASN. Hari ini itu kita akan bahas 5 soal TWK yang keluar pada SKD 2024. Kita akan bahas, kita berfokus pada bagaimana cara menalar gitu ya. Bagaimana cara menemukan jawaban yang paling tepat dari kelima pilihan jawaban pada setiap soal. Baik, langsung aja berikut soalnya. Baik teman-teman semua, berikut 5 soal TWK terbaru teman-teman ya, yang membutuhkan penalaran. Jadi teman-teman di sini tidak hanya diminta untuk mengetahui wawasan tentang sejarah, tentang info-info terkini, tentang tren, akan tetapi teman-teman juga diminta untuk melakukan penalaran. Nah, oke, langsung aja teman-teman semua, berikut 5 soal akan kita bahas sama-sama bagaimana cara mengeliminasi jawaban, menemukan jawaban yang tepat. Nah, sekarang langsung aja teman-teman kita mulai. Soal pertama yaitu di era digital, penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris sering dianggap lebih bergengsi di kalangan anak muda Jakarta Selatan. Banyak konten kreator yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan istilah asing secara berlebihan sehingga merusak kaidah bahasa baku. Jika dikaitkan dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, fenomena ini menunjukkan, nah berikut ada beberapa pilihan jawaban. Ada 5 pilihan jawaban teman-teman semua. Nah, ini langsung aja kita eliminasi gitu ya. Jadi memang teman-teman di sini saya sarankan hanya sekali membaca soal dan juga langsung mengeliminasi jawaban. Nah, di sini teman-teman harus fokus. Benar-benar harus fokus teman-teman semua, karena ini TWK adalah penalaran teman-teman, bukan mencari jawaban yang memang sudah ada gitu mas. Maksudnya kalau yang TWK versi lama itu menanyakan tahun berapakah Sumpah Pemuda, itu jelas 1928. Nah, ini yang terbaru ini adalah menalar. Nah, gitu. Jadi pilihan jawabannya itu ada memiliki kesamaan, akan tetapi kita menemukan yang paling tepat. Oleh karena itu kita perlu menerapkan teknik eliminasi. Nah, ini opsi A. Oke, di sini opsi A, kemajuan intelektual pemuda Indonesia yang siap bersaing di kancah global. Nah, ini perlu kita lihat teman-teman semua. Meskipun kemampuan bahasa asing menunjukkan intelektualitas, konteks soal ini itu bernada negatif. Ya, ada frasa merusak kaidah bahasa baku. Nah, itu jadi opsi A ini terlalu positif dan tidak menjawab kekhawatiran soal mengenai dampak buruk terhadap bahasa persatuan. Jadi Sumpah Pemuda ini bukan soal kompetensi ya teman-teman ya, tapi ini soal komitmen kebangsaan. Uh, maka dari itu pilihan A ini kita eliminasi. Oke. Nah, kita lanjut ke yang C teman-teman. Nah, ini yang B kita, ya, maaf, yang B ini lunturnya kebanggaan terhadap identitas nasional yang menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, ini kita simpan dulu karena benar ya, jadi kita simpan dulu. Oke, kita ke yang C, wujud toleransi budaya asing yang masuk melalui globalisasi. Nah, di sini kata toleransi kurang tepat ya teman-teman ya. Ini mencampur adukan bahasa karena gengsi bukanlah bentuk toleransi teman-teman, melainkan bentuk inferioritas. Nah, ini merasa bahasa sendiri kurang keren. Jadi toleransi biasanya dikaitkan dengan menghargai perbedaan agama atau suku, bukan mengganti bahasa nasional. Jadi pilihan C ini kurang tepat teman-teman ya, kita eliminasi. Oke. Selanjutnya pilihan yang D, kreativitas bahasa yang sah-sah saja selama komunikatif. Nah, ini opsi ini terlalu permisif teman-teman, terlalu menggampangkan.
Ya, jadi dalam konteks kenegaraan dan Sumpah Pemuda, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, bukan sekedar asal nyambung ya teman-teman ya, tapi juga simbol negara. Nah, jika kaidahnya rusak, maka marwah bahasa tersebut turun. Jadi, ini tidak bisa dianggap sekedar kreativitas yang sah, teman-teman semua. Nah, ini perlu diingat, teman-teman. Jadi, ini sudah jelas-jelas kita eliminasi. Ini adalah salah. Pilihan E, kegagalan pemerintah dalam mengajarkan kurikulum bahasa Indonesia. Nah, ini opsi ini udah jelas salah teman-teman ya, karena ini menyalahkan pihak eksternal, yaitu pemerintah atau kurikulum yang disalahkan. Jadi soal TWK biasanya menguji wawasan kebangsaan dan sikap mental individu, teman-teman semua, bukan evaluasi kebijakan publik. Jadi fenomena anak Jaksel lebih ke arah tren sosial dan pergeseran nilai di masyarakat, teman-teman semua. Bukan semata-mata karena kurikulum sekolah yang salah. Jadi pilihan E ini itu kita eliminasi. Nah, jadi yang tinggal adalah yang B. Teman-teman langsung jawab yang B, teman-teman ya. Langsung jawab yang B dan next ke soal berikutnya. Nah, di sini yang B, lunturnya kebanggaan terhadap identitas nasional yang menjadi alat umum satu bangsa. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan anti penyalahgunaan fasilitas negara. Beliau bahkan pernah menolak hadiah mobil dari pengusaha karena takut gratifikasi dan menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli sepatu Bali idaman tanpa menggunakan uang negara. Sebagai seorang ASN masa kini, bagaimana Anda mengimplementasikan Hatta Style dalam menghadapi tawaran fasilitas kantor? Nah, di sini teman-teman, pertanyaan jelas teman-teman ya, bagaimana mengimplementasikan Hatta Style? Apa itu Hatta Style? Hatta Style adalah prinsip Bung Hatta, gaya Bung Hatta, yaitu jujur dan anti penyalahgunaan fasilitas negara. Cukup sampai di situ, kita udah bisa mendapatkan apa itu poin penting dari pertanyaannya. Langsung ke eliminasi jawabannya teman-teman. Nah, di sini pilihan A menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran karena bensinnya ditanggung pribadi. Nah, ini jebakan umum teman-teman ya. Walaupun bensin dibayar sendiri, mobil dinas itu aset negara. Jadi penggunaannya itu terikat aturan hanya untuk kepentingan dinas. Jadi menggunakan untuk mudik itu kan jelas-jelas untuk kebutuhan pribadi teman-teman semua. Nah, jadi ini bertentangan dengan prinsip Bung Hatta yang sangat hati-hati menjaga barang milik negara. Jadi pilihan A ini kita eliminasi. Oh sorry, saya ganti warna jadi warna merah. Oke. Nah, selanjutnya pilihan yang B, menggunakan laptop kantor untuk keperluan bisnis online pribadi di luar jam kerja. Nah, ini juga udah jelas-jelas salah ya teman-teman ya. Jadi kalau yang soal-soal yang seperti ini kebutuhan pribadi, sedangkan sudah dikatakan bahwasannya Bung Hatta itu sangat anti menggunakan barang-barang dinas untuk kebutuhan pribadi. Ini langsung dieliminasi. Tidak perlu dianalisis lebih lanjut karena memang sudah jelas bertentangan. Selanjutnya yang C, menolak menggunakan kendaraan dinas untuk mengantarkan anak sekolah meskipun rutenya sejalan dengan kantor. Nah, ini kita simpan dulu teman-teman semua. Yang D, menerima parsel lebaran dari rekanan proyek kantor karena dianggap rezeki dan tidak enak menolak. Nah, ini masuk kategori gratifikasi ya teman-teman ya. Berarti udah jelas-jelas salah, kita eliminasi karena Bung Hatta itu takut gratifikasi, anti gratifikasi. Jadi kita langsung mengeliminasi. Oke, untuk opsi E, memakai inventaris kantor sepuasnya selama tidak dibawa pulang ke rumah. Nah, ini sikap ini menunjukkan mentalitas boros teman-teman ya. Jadi Bung Hatta itu dikenal sangat hemat
sampai beliau itu menabung lama hanya untuk sebuah sepatu. Jadi memakai inventaris sepuasnya tanpa pertimbangan efisiensi adalah bentuk ketidakpedulian terhadap uang rakyat atau uang negara. Jadi kita ini jelas salah, kita eliminasi. Kegedean nih. Oke, jadi di sini tinggal satu, yaitu pilihan C yang merupakan jawaban paling tepat. Menolak menggunakan kendaraan dinas untuk mengantar anak sekolah meskipun rutenya sejalan dengan kantor. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Seorang atlet bulu tangkis muda berbakat Indonesia ditawari pindah kewarganegaraan oleh negara tetangga dengan jaminan fasilitas mewah, gaji seumur hidup, dan jaminan hari tua yang jauh lebih baik daripada di Indonesia. Jika atlet tersebut menolak tawaran itu dan memilih tetap membela merah putih, meski fasilitasnya terbatas, ia telah mengamalkan nilai dasar bela negara, yaitu nah ini pertanyaannya itu jelas teman-teman ya. Jadi atlet ini itu dia menolak fasilitas mewah dan lebih memilih fasilitas yang sederhana asalkan membela merah putih. Nah, ini tuh terkait dengan nilai dasar bela negara. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban. Mari kita lihat yang pertama, yang A itu cinta tanah air. Nah, ini adalah pengecoh teman-teman. Pengecoh terkuat ini kalau menurut saya gitu ya, karena cinta tanah air biasanya ditandai dengan perasaan bangga menggunakan produk dalam negeri atau menjaga nama baik. Dalam soal ini ada unsur pertentangan kepentingan, yaitu fasilitas mewah versus fasilitas negara. Jadi ketika seorang harus melepaskan keuntungan pribadi demi negara, itu sudah naik level dari sekedar cinta menjadi pengorbanan. Nah, berarti ya, ini kurang tepat teman-teman. Ya, teman-teman juga harus hati-hati teman-teman ya. Harus hati-hati. Nah, ini kita salah warna. Nah, ini kita eliminasi terlebih dahulu. Cinta tanah air. Jadi teman-teman jangan kejebak ya. Nah, yang kedua, yang B, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini kita simpan dulu. Yang C, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ini biasanya dikaitkan dengan pengalaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau menolak ideologi yang bertentangan. Jadi soal ini itu nggak bahas ideologi teman-teman ya. Ini melainkan loyalitas dan pilihan karir. Nah, ini juga udah jelas-jelas salah, kita eliminasi. Oke. Yang D, yaitu kemampuan awal bela negara. Jadi nilai-nilai ini itu berkaitan dengan kesiapan fisik. Ya, kalau kita bicara tentang kemampuan awal bela negara itu dengan kesiapan fisik, kesehatan mental, dan disiplin. Nah, misalkan seperti datang tepat waktu, meskipun subjeknya di soal ini itu subjeknya itu atlet. Jadi walaupun dia itu atlet ya, jadi fokus soalnya itu bukan kebugaran fisiknya teman-teman ya, tapi pada keputusan moralnya gitu. Jadi ini kita eliminasi, tidak termasuk. Oke. Pilihan terakhir, pilihan E, sadar berbangsa dan bernegara. Yang pilihan E ini tuh biasanya tentang hak dan kewajiban teman-teman sebagai warga negara yang baik serta taat hukum, seperti bayar pajak atau ikut pemilu. Jadi kasus atlet ini itu lebih bersifat heroik ya, lebih bersifat sukarela, bukan sekedar kewajiban administratif. Dan juga ini masih cukup general ya teman-teman ya. Karena ketiga ini masih cukup general, cukup luas gitu. Jadi yang lebih spesifik adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pilihan yang tepat adalah pilihan B teman-teman semua. Nah, begitulah teman-teman ya, dalam mengeliminasi, dalam menalar pilihan jawaban. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya teman-teman,
Sering-sering berlatih teman-teman semua. Sering-sering berlatih soal-soal TBK yang soal-soal nalar seperti ini. Jadi semakin teman-teman berlatih, semakin teman-teman banyak dapat wawasan, dapat ilmu, pengetahuan, dan tips-tips untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadi Kusumo dan Ki Haji Wahid Hashim bersedia menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta Syariat Islam demi keutuhan wilayah Indonesia Timur yang mengancam memisahkan diri. Sikap kenegarawan para tokoh Islam ini mencerminkan esensi dari Pancasila, khususnya. Nah, oke, pertanyaan cukup jelas teman-teman semua. Oke, jadi mari kita langsung mengeliminasi. Pilihan jawaban A yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan golongan. Nah, ini tuh sepertinya benar teman-teman ya, tapi kita simpan dulu. Pilihan B, kepatuhan mutlak terhadap keinginan kaum minoritas. Nah, ini kata kepatuhan mutlak bernada pasif dan lemah teman-teman. Para tokoh Islam tidak sekedar patuh atau kalah, melainkan mereka mengambil keputusan sadar dan strategis, kompromi gitu ya, demi tujuan yang lebih besar. Ini merendahkan kualitas kenegarawan mereka jika disebut sekedar patuh, sangat kurang tepat teman-teman ya. Jadi langsung kita eliminasi. Oke. Selanjutnya pilihan yang C, ketakutan akan pecahnya perang saudara di awal kemerdekaan. Jadi di sini meskipun konflik memiliki potensi ya pada saat itu teman-teman ya. Jadi seorang negarawan bertindak bukan berdasarkan rasa takut. Nah, ini harus diingat ya. Seorang negarawan itu bertindak bukan berdasarkan rasa takut, melainkan berdasarkan visi ke depan untuk menyelamatkan negara teman-teman semua. Jadi opsi ini terlalu menyederhanakan motif para tokoh bangsa teman-teman semua. Ketakutan ini sangat kurang tepat ya. Oke, selanjutnya pilihan D, mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, ini pengecoh teman-teman semua. Nah, ini menarik teman-teman ya. Nah, seperti ini itu memang bisa kita pilih, kita masukkan sebagai nominasi dari pilihan yang benar, tapi ini pengecoh teman-teman semua. Kenapa? Nah, memang benar teman-teman semua, perubahan itu hasil musyawarah. Namun, perhatikan kata kunci di soal, demi keutuhan wilayah Indonesia Timur. Fokus narasi adalah pada tujuan akhir, yaitu menjaga keutuhan teman-teman semua. Dan pengorbanan, yaitu menghapus kepentingan kelompok sendiri, bukan pada proses diskusinya teman-teman semua. Nah, jadi mengutamakan musyawarah mufakat ini kurang tepat ya teman-teman ya. Oke. Nah, yang terakhir, menyadari bahwa agama tidak boleh dicampur adukan dengan negara. Nah, ini sudah jelas kurang tepat teman-teman semua. Nah, jadi tipsnya itu teman-teman, tips eliminasinya itu ya ini berdasarkan pilihan jawaban. Jika ada kata-kata seperti mutlak, kepatuhan mutlak, ketakutan yang merendahkan nilai-nilai kenegarawan itu sudah pasti salah teman-teman semua. Nah, sekarang jawabannya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan golongan. Nah, itulah sikap yang dicerminkan dari Pancasila, teman-teman semua. Oke, selanjutnya soal terakhir, teman-teman ya. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta,
TNI dan Polri bertindak sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam menghadapi ancaman non-militer seperti serangan cyber yang melumpuhkan data pusat nasional. Siapakah rakyat yang paling relevan menjadi garda terdepan membantu negara? Oke. Nah, ini adalah pertanyaan tentang ancaman non-militer, teman-teman. Seperti hacker yang melumpuhkan sistem gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya itu, siapakah dalam tanda kutip rakyat yang paling relevan menjadi garda terdepan membantu negara? Oke, sekarang kita eliminasi satu-satu. Nah, di sini ada ormas, organisasi masyarakat yang memiliki banyak massa fisik. Nah, di sini itu jelas-jelas salah, teman-teman ya, karena serangan cyber terjadi di dunia maya, teman-teman, di jaringan internet, di sistem. Jadi mengerahkan massa fisik itu tidak ada gunanya, teman-teman ya, karena ya memang dia itu dalam bentuk virus yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi walaupun ormasnya banyak, itu kalau memang tidak ada ahlinya, ya mereka tidak bisa untuk membantu gitu, teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi dulu. Yang A sudah jelas salah. Oke, lanjut ke opsi B. Resimen mahasiswa Menwa yang memiliki pelatihan semi militer. Ini meskipun Menwa itu punya disiplin tinggi, pelatihan dasarnya biasanya bersifat fisik, teman-teman ya, dan kemiliteran konvensional, nih seperti baris berbaris, survival segala macam. Jadi serangan cyber membutuhkan keahlian teknis, teman-teman, seperti paham jaringan, paham perkodingan, bukan kekuatan fisik gitu. Jadi ini jelas salah, kita eliminasi. Oke, nah pilihan yang C ini ahli IT, white hat hacker, dan komunitas keamanan cyber sipil. Nah ini itu benar, tapi kita simpan dulu, teman-teman ya. Kita lihat yang lain dulu. Nah yang D itu Satpol PP sebagai, nah ini udah jelas salah, teman-teman. Dan seluruh warga negara yang aktif di media sosial. Tapi sekedar aktif di medsos tanpa skill keamanan cyber juga tidak ada gunanya, teman-teman ya. Justru berbahaya menurut saya itu. Saat terjadi serangan nasional, warga yang nggak paham teknis seringkali malah menyebarkan kepanikan atau hoax. Nah, jadi justru memperlemah pertahanan psikologis bangsa. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang ini kurang tepat, yang ini kurang tepat. Oke, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C, teman-teman semua. Ahli IT, white hat hacker, dan komunitas keamanan cyber sipil. Oke, berikut teman-teman semua kelima soal yang udah kita bahas. Ya, saran saya teman-teman itu harus sering latihan soal dan juga paham bagaimana cara menganalisis, bagaimana caranya mengeliminasi pilihan-pilihan jawaban yang sudah ada. Baik, bagi teman-teman semua yang ingin kelima soal tadi, jika ingin review lagi ya, teman-teman bisa buka di Google itu chatstudy.com. Nanti muncul halaman seperti ini. Nah, ini di sini ada trending tryout ya, teman-teman ya. Jika teman-teman ingin ngikut tryout apapun itu, silahkan. Nah, yang tadi kelima soal itu ada di masterclass TWK penalaran, bongkar pola jebakan dan trik eliminasi jawaban. Nah ini teman-teman lagi ada promo, teman-teman bisa dapat free ya, itu Rp0. Teman-teman tinggal menggunakan kode jago TWK. Nah coba kita klik. Nah ini dia bagian bawah. Nah teman-teman bisa klik di coba simulasi. Ini hanya beberapa soal. Nah ini dia kelima soal tadi yang kita bahas 1, 2, 3, 4, 5. Jika ke soal ke-6, nah itu teman-teman harus berlangganan premium dulu. Namun karena lagi ada promo, itu bisa dapat gratis dengan menginput kode jago TWK, teman-teman semua. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga
soal-soal tadi bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu ke video selanjutnya.